Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke permukiman Daraj di kota Gaza hingga meruntuhkan sebuah gedung tinggi. Informasi lainnya pemirsa, pemerintahan Spanyol mengumumkan paket sanksi keras terhadap Israel, termasuk embargo senjata penuh. Spanyol juga menutup pelabuhan dan wilayah udaranya bagi kapal maupun pesawat bersenjata milik Israel. Pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman jatuh dan melukai seorang pria di Bandara Ramon, Israel Selatan. Korban berusia 63 tahun itu mengalami luka ringan akibat pecahan peluru dan langsung mendapat perawatan dari layanan darurat Magen David Adom. Pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman jatuh dan melukai seorang pria di Bandara Ramon, Israel Selatan. Korban berusia 63 tahun itu mengalami luka ringan akibat pecahan peluru dan langsung mendapat perawatan dari layanan darurat Magen David Adom. Dalam pernyataan resminya, para medis menyebut korban dalam kondisi sadar penuh saat ditangani di lokasi. Seorang juru bicara otoritas bandara Israel menyebut drone tersebut menghantam area ruang kedatangan. Akibat insiden ini, seluruh operasional di Bandara Ramon untuk sementara dihentikan. Militer Israel mengatakan serangan tersebut merupakan drone keempat yang diluncurkan dari Yaman dalam hitungan menit. Sebelumnya 3 drone lain berhasil dicegat, 2 diantaranya sebelum masuk wilayah udara Israel. Militer tidak menjelaskan secara rinci mengenai drone ketiga yang dilaporkan sempat lolos. Kemudian dikonfirmasi bahwa 1 drone tambahan jatuh di area bandara tanpa adanya sirene peringatan. Serangan ini terjadi setelah kelompok Houthi yang didukung Iran berjanji membalas kematian Perdana Menteri mereka dalam serangan udara Israel bulan lalu. Selain menyasar Bandara Ramon, kelompok Houthi juga mengklaim berhasil melancarkan serangan drone skala besar ke wilayah Israel pada Minggu 7 September 2025. Serangan ini disebut sebagai operasi militer pertama mereka yang menargetkan sejumlah lokasi di Israel dengan intensitas tinggi. Kelompok Houthi mengklaim berhasil melancarkan serangan drone skala besar ke wilayah Israel pada Minggu 7 September 2025, termasuk menghantam Bandara Ramon di bagian selatan. Serangan ini disebut sebagai operasi militer pertama mereka yang menargetkan sejumlah lokasi di Israel dengan intensitas tinggi. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan televisi Al-Misara, Houthi menyebut 8 drone dikerahkan ke berbagai wilayah Israel.
Satu di antaranya menghantam Bandara Internasional Ramon, sementara 3 drone menyerang fasilitas militer di Gurun Negev. Drone lainnya diklaim mengincar fasilitas vital di Ashkelon, Ashdod, dan Java. Kelompok yang didukung Iran itu menegaskan bahwa bandara Israel akan terus menjadi target serangan. Mereka juga memperingatkan maskapai penerbangan internasional agar tidak melintasi wilayah udara Israel karena dinilai tidak lagi aman. Serangan tersebut dilakukan 2 pekan setelah Israel melancarkan gempuran ke sana yang menewaskan Perdana Menteri dan sejumlah pejabat Houthi. Kelompok tersebut menyatakan aksi balasan akan terus dilakukan hingga Israel menghentikan serangan ke Yaman. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei mendesak kepada seluruh dunia, khususnya negara-negara Muslim, untuk memutus hubungan politik sekaligus perdagangan dengan Israel. Desakan ini merupakan respons atas kejahatan Israel terhadap Palestina di Gaza. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei mendesak kepada seluruh dunia, khususnya negara-negara Muslim, untuk memutus hubungan politik sekaligus perdagangan dengan Israel. Desakan ini merupakan respons atas kejahatan Israel terhadap Palestina di Gaza. Yang menjelaskan bahwa pemutusan hubungan dagang dan politik merupakan langkah penting untuk mendukung perjuangan Palestina dan menunjukkan solidaritas. Khamenei menggambarkan Zionis Israel sebagai rezim yang paling terisolasi dan dibenci di dunia. Iran, kata dia, akan mendesak pemerintah lain untuk memboikot Israel. Menurut laporan kantor berita Iran atau IRNA, pernyataan Khamenei itu disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Masoud Pezeshkian dan anggota kabinet di Teheran pada Minggu 7 September 2025. Khamenei memuji upaya pemerintah selama perang 12 hari dengan Israel pada Juni lalu. Pemimpin besar Iran itu juga memuji kunjungan presiden baru-baru ini ke Tiongkok, yang menurutnya telah menciptakan peluang politik serta ekonomi baru. Khamenei menekankan penyelesaian tantangan ekonomi Iran seharusnya tak bergantung pada perkembangan eksternal. Diketahui, serangan Israel di Gaza makin panas usai militer menyetujui pencaplokan daerah kantong tersebut. Laporan kesehatan mencatat jumlah korban tewas sejak serangan 7 Oktober 2023 mencapai 64.000 orang.
di mana mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, sebanyak 162.000 dilaporkan luka-luka. Sementara beberapa korban masih terjebak di reruntuhan bangunan, bahkan petugas kesulitan mengevakuasi karena rentetan serangan udara Israel tanpa henti. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke permukiman Daraj di kota Gaza hingga meruntuhkan sebuah gedung tinggi. Rekaman memperlihatkan momen saat serangan menghantam bangunan di sepanjang jalan pada Minggu 7 September. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke permukiman Daraj di kota Gaza hingga meruntuhkan sebuah gedung tinggi. Rekaman memperlihatkan momen saat serangan menghantam bangunan di sepanjang jalan pada Minggu 7 September. Sumber lokal melaporkan sedikitnya 2 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat serangan yang menyasar sebuah rumah keluarga. Di hari yang sama, militer Israel juga membombardir gedung 7 lantai Al-Ruya Tower di Gaza City yang menampung sekitar 30 keluarga. Belum jelas apakah ada korban jiwa, meski Israel sebelumnya sudah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di area tersebut. Ketua Jaringan LSM Palestina Amjad Shawa menyebut warga panik berhamburan ketika menyaksikan Al-Ruya Tower runtuh. Ia mengatakan lokasi gedung hanya berjarak beberapa ruas jalan dari kamp pengungsian warga Gaza sehingga memicu kepanikan luas. Shawa menegaskan bahwa ratusan keluarga kini kehilangan tempat berlindung dan Israel berusaha memaksa warga pindah ke selatan. Namun ia menambahkan tidak ada tempat yang benar-benar aman di Gaza, bahkan di zona kemanusiaan. Militer Israel mengklaim gedung-gedung tinggi dipakai Hamas, tetapi klaim itu dibantah dengan tegas oleh milisi penguasa jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan udara dan darat ke kota Gaza terus diperluas. Netanyahu menekankan kemenangan atas Hamas lebih penting daripada citra internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 7 September menyatakan bahwa Israel terus memperdalam operasi militernya di dalam dan sekitar kota Gaza. Serangan udara dan darat kembali dilancarkan di kawasan perkotaan terbesar di jalur Gaza, tempat ratusan ribu warga Palestina kini mencari perlindungan. Israel telah menghancurkan infrastruktur teror,
menghancurkan menara yang digunakan untuk aktivitas teror, hingga menyiapkan area kemanusiaan baru bagi warga Gaza. Netanyahu mengatakan sekitar 100.000 orang sudah meninggalkan Gaza meskipun Hamas berusaha keras mencegah mereka pergi. Ia menegaskan bahwa kemenangan atas musuh lebih penting daripada citra internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengatakan perang dapat segera berakhir jika Hamas membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan dan menyerahkan senjata. Namun pejabat senior Hamas Bassem Naim menegaskan pihaknya tidak akan meletakkan senjata. Hamas, kata dia, bersedia membebaskan sandera jika Israel menghentikan perang dan menarik pasukannya dari Gaza. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke kota Gaza sejak bulan lalu. Pasukan Israel kini dilaporkan berada hanya beberapa kilometer dari pusat kota. Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis bahwa kesepakatan pembebasan sandera Israel di Gaza akan segera terwujud. Pernyataan ini disampaikannya hanya beberapa jam setelah melontarkan ancaman keras yang ia sebut sebagai peringatan terakhir terhadap kelompok Hamas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu menyatakan bahwa kemungkinan tercapainya kesepakatan terkait pembebasan sandera Israel di Gaza semakin dekat. Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa jam setelah ia mengeluarkan ancaman yang disebut sebagai peringatan terakhir terhadap kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Hal itu disampaikan saat ia dalam perjalanan kembali ke Washington dari New York pada Minggu 7 September 2025, meskipun ia tidak merinci isi kesepakatan tersebut. Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa semua sandera yang saat ini ditahan akan dipulangkan, baik dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia. Ia meyakini seluruh sandera tersebut akan berhasil dibebaskan. Sebelumnya, media Israel N12 News melaporkan bahwa Trump mengajukan proposal gencatan senjata baru kepada Hamas. Dalam usulan tersebut, Hamas akan membebaskan 48 sandera yang tersisa pada hari pertama gencatan senjata sebagai imbalan atas pembebasan ribuan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, kedua belah pihak akan melakukan negosiasi untuk mengakhiri konflik selama masa gencatan senjata di Gaza. Seorang pejabat Israel menyatakan bahwa pemerintahnya tengah mempertimbangkan proposal tersebut secara serius, namun belum memberikan keterangan rinci mengenai isi kesepakatan itu.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan akan menghancurkan kota Gaza yang disebutnya sebagai benteng terakhir Hamas. Ancaman ini disampaikan bersamaan dengan serangan udara yang menewaskan puluhan warga sipil. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan akan menghancurkan kota Gaza yang disebutnya sebagai benteng terakhir Hamas. Ancaman ini disampaikan pada Senin 8 September 2025 bersamaan dengan serangan udara yang menewaskan puluhan warga sipil. Dalam unggahan di media sosial X, Katz menyatakan bahwa serangan besar akan menghantam Gaza dan menargetkan posisi Hamas. Ia juga mendesak kelompok perlawanan tersebut untuk meletakkan senjata serta membebaskan sandera. Dengan ancaman bahwa kota itu akan dilenyapkan jika tuntutannya diabaikan. Sejak Senin pagi, militer Israel melancarkan gempuran yang menyebabkan sedikitnya 21 warga Gaza tewas. Laporan otoritas setempat menyebut 14 korban jiwa berasal dari serangan ke rumah penduduk dan tenda pengungsi. Di sisi lain, Hamas menyampaikan kesediaannya untuk kembali ke meja perundingan. Dalam pernyataan di Telegram, kelompok tersebut mengaku telah menerima sejumlah proposal dari Amerika Serikat yang menekankan pembebasan sandera Israel dengan imbalan gencatan senjata serta penarikan pasukan. Hamas juga menyatakan setuju dengan rencana pembentukan Komite Independen Palestina yang akan mengambil alih pemerintahan Gaza sebelum diserahkan kepada badan teknokrat yang disepakati. Pemerintah Spanyol mengumumkan paket sanksi keras terhadap Israel, termasuk embargo senjata penuh. Spanyol juga menutup pelabuhan dan wilayah udaranya bagi kapal maupun pesawat bersenjata milik Israel. Pemerintah Spanyol mengumumkan paket sanksi keras terhadap Israel, termasuk embargo senjata penuh. Spanyol juga menutup pelabuhan dan wilayah udaranya bagi kapal maupun pesawat bersenjata milik Israel. Selain itu, Madrid melarang impor produk dari pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan. Warga Spanyol yang tinggal di pemukiman ilegal hanya akan mendapat layanan konsuler terbatas.
Spanyol pun menetapkan larangan masuk bagi individu yang dianggap terlibat dalam tindakan genosida. Kebijakan ini membuat hubungan kedua negara semakin tegang dan memicu reaksi keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengumumkan larangan masuk bagi Wakil Perdana Menteri Spanyol Yolanda Díaz. Ia juga melarang Menteri Pemuda Spanyol Sirarego untuk memasuki wilayah Israel. Saar menuding pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sanchez bersikap korup dan antisemit. Langkah timbal balik ini menandai puncak ketegangan diplomatik antara Israel dan Spanyol di tengah perang Gaza. Insiden penembakan terjadi di pinggiran Yerusalem yang menewaskan 5 orang dan melukai 11 lainnya. Polisi Israel menyatakan para pelaku telah ditembak mati, sementara identitas dan motif serangan masih belum jelas. Lima orang tewas dalam insiden penembakan di pinggiran Yerusalem pada Senin 8 September 2025. Layanan ambulans Israel melaporkan selain korban jiwa, sedikitnya 11 orang lainnya mengalami luka-luka, 6 diantaranya dalam kondisi serius akibat tembakan. Polisi Israel menyebut para pelaku telah dilumpuhkan. Namun, belum ada kejelasan terkait identitas maupun motif di balik serangan tersebut. Dalam keterangan resmi, polisi hanya menggambarkan para pelaku sebagai teroris tanpa merinci jumlahnya. Para medis yang tiba di lokasi menemukan korban tergeletak di jalan dan trotoar dekat halte bus, beberapa di antaranya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kelompok militan Palestina, Hamas, memuji aksi dua pejuang perlawanan Palestina yang disebut melakukan serangan itu, meski tidak secara resmi mengklaim bertanggung jawab. Menurut layanan ambulans, korban meninggal terdiri atas seorang pria berusia 50 tahun, seorang wanita berusia 50-an, serta 3 pria berusia 30-an. Lokasi kejadian berada di kawasan Yerusalem yang direbut Israel dalam Perang 1967 dan kemudian dianeksasi, meski langkah tersebut tidak diakui oleh PBB maupun sebagian besar negara. Serangan udara kelompok Zionis Israel yang menewaskan 62 orang di jalur Gaza mendapat kecaman keras dari Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Raja Yordania Abdullah II. Serangan Zionis Israel kembali mengguncang jalur Gaza pada Minggu pagi, menyisakan duka yang mendalam bagi warganya. Serangan udara yang dilancarkan Israel ke sejumlah titik di wilayah tersebut dilaporkan telah menewaskan 62 orang. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sebagian besar korban sebanyak 49 jiwa berasal dari wilayah Gaza Utara dan kota Gaza. Salah satu serangan menyasar sebuah sekolah yang menjadi tempat pengungsian, menewaskan 8 orang, terdiri dari 4 perempuan dan 4 anak-anak. Sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023,
Hingga Minggu 7 September 2025, jumlah warga Palestina yang meninggal tercatat mencapai lebih dari 64.400 orang, sementara korban luka melampaui 162.000 jiwa. Di tengah situasi yang tidak menentu, militer Israel menyatakan telah menghancurkan sebuah terowongan bawah tanah di Gaza Utara yang disebut digunakan oleh Hamas. Selain itu, warga di sebuah gedung dan area tenda di kota Gaza juga menerima perintah evakuasi dari militer Israel. Ketegangan semakin meningkat ketika 2 roket diluncurkan dari Gaza ke arah Israel Selatan. Satu berhasil dicegat, sementara satu lainnya jatuh di area terbuka tanpa menyebabkan korban. Kelompok Jihad Islam Palestina mengklaim bertanggung jawab atas peluncuran tersebut dan menyebut bahwa target mereka adalah kota Netivot. Situasi ini mencerminkan siklus kekerasan yang terus berulang, meninggalkan korban di kedua belah pihak dan mengaburkan harapan akan perdamaian yang berkelanjutan. Di tengah situasi yang semakin panas, upaya diplomasi tetap dijalankan. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Raja Yordania Abdullah II bertemu di Abu Dhabi untuk membahas krisis yang terus berlangsung. Keduanya menegaskan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan menyerukan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap tindakan Israel yang dinilai melanggar wilayah Palestina dan mengancam stabilitas kawasan. Seruan ini menjadi pengingat bahwa di balik konflik harapan dan suara untuk keadilan belum sepenuhnya padam. Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Inggris pekan ini menuai penolakan luas dari anggota parlemen dan kelompok pro-Palestina yang menuntut pemerintah tidak menyambut kedatangannya. Thank you, Mr. Speaker. With permission, I will update the House. Mr. Speaker, we continue to believe that families staying together is important. And it's why we will seek to prioritize family groups. Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Inggris pekan ini menuai penolakan luas dari anggota parlemen dan kelompok pro-Palestina yang menuntut pemerintah tidak menyambut kedatangannya. Sejumlah anggota parlemen Inggris menyerukan agar Perdana Menteri Keir Starmer dan jajaran menterinya tidak bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog yang dijadwalkan melakukan kunjungan 2 hari mulai Kamis. Penolakan ini dipicu pernyataan Herzog tahun lalu yang menyalahkan seluruh warga Gaza atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Seorang politisi independen bahkan menyebut Herzog seharusnya diadili di Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag, bukan mendapat ruang wawancara di media Inggris. Dalam unggahannya di media sosial, ia menyebut rencana pertemuan Herzog dengan pejabat Partai Buruh sebagai tindakan memalukan dan menuduh partai itu layak disebut partai genosida. Mantan politisi Partai Buruh lainnya, John McDonnell, menilai kehadiran Herzog akan mempermalukan Inggris. Sementara itu, Sarah Champion, Ketua Komite Pembangunan Internasional Parlemen, menyatakan berharap laporan mengenai rencana kunjungan tersebut tidak benar. Ia menegaskan, bila pertemuan itu tidak membicarakan perdamaian, maka Inggris mengirimkan pesan yang salah karena telah mengakui adanya risiko nyata genosida di Gaza. Meski banyak kecaman, ada juga suara berbeda. Emily Thornberry, Ketua Komite Urusan Luar Negeri menyebut, pertemuan bisa menjadi kesempatan bagi Inggris untuk menyampaikan pandangan langsung kepada Herzog. Kunjungan ini diperkirakan memicu demonstrasi besar di London. Palestine Solidarity Campaign, salah satu penggagas aksi protes, mendesak warga turun ke jalan untuk menolak Herzog yang mereka sebut bertanggung jawab atas genosida di Gaza. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.